So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Pak Ali. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Kalau Bapak? Alhamdulillah baik juga Pak Ali. Jadi sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sebelum Bapak melakukan coachingnya. Jadi pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada proses coaching nantinya. Oke, pertama yaitu coach dan coaching akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana coach merespon dari pertanyaan tersebut, serta bagaimana Bapak merespon dari jawaban coaching tersebut. Kemudian jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama Pak Alim, yaitu apa saja kompetensi yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching nantinya? Oke, baik Bapak. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan secara pribadi adalah tentunya menerapkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Gitu Pak. Terima kasih jawabannya. Yang kedua, kemudian kompetensi mana yang Bapak akan kembangkan secara spesifik? Nah, jadi secara spesifik jawaban saya pada saat pertanyaan pertama tadi tidak jauh beda Pak. Jadi yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching supaya saya bisa menggali lebih dalam lagi permasalahan dari si coaching tersebut. Oke, selanjutnya dalam proses coaching kali ini indikator apa yang Bapak harapkan yang akan terjadi dalam proses ini? Indikatornya Pak, jadi saya ingin si coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menentukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri, gitu Pak kira-kira. Oke, jadi saya kira cukup ya paling untuk praobservasi kali ini, dan silakan Bapak melakukan coaching dengan coachingnya dan saya akan mengamati. Kemudian setelah itu kita kembali akan bertemu di pasca observasi ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sama-sama. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Arif. Bagaimana kabarnya hari Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Kalau Pak Arif bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, saya dengar Ibu ingin bertemu dengan saya. Ada yang ingin disampaikan atau menceritakan ini? Iya Pak, bagus sekali. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oh ya, tapi kita sepertinya tidak bisa lama ya Bu. Kita isikan saja waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi apa yang ingin Ibu ceritakan? Begini Pak, terkait dengan teman guru-guru di sekolah saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya Pak. Metode mengajar itu atau cara menyampaikan materi pembelajaran masih dengan cara ceramah. Padahal kita ketahui ya Pak bersama bahwa perkembangan zaman sudah canggih teknologinya. Pembelajaran juga semakin besar, tapi guru-guru di sekolah saya ini Pak tidak mau terjadi perubahan dan hanya mengandalkan metode konvensional saja Pak. Rasanya pembelajarannya tidak variatif gitu Pak. Oke, baik. Jadi saya garis bawahi masalahnya. Jadi masalahnya itu ada di pembelajaran yang tidak variatif ya menurut Ibu. Dari rekan-rekan guru
di sekolah, begitu ya Bu? Iya, iya Pak. Betul, model pembelajaran itu masih itu saja. Nah, baik Bu, kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa yang Ibu harapkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin menerapkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Pak di kelas. Oke, jadi Ibu harapkan yaitu adanya perubahan ya, Iya, Pak. perubahan dalam artian perubahan cara mengajar menggunakan guru sekolah. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin itu Pak ada perubahan dalam metodenya, modelnya, misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran ya Pak, seperti kuis atau sekedar membuat slide presentasi di PowerPoint juga sudah baik daripada hanya menggunakan metode ceramah saja Pak. Oke, jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran menggunakan metode, beberapa metode ya, Iya, Pak. model, Iya, Pak. media, Iya. itu bisa dikatakan merupakan kondisi yang ideal. Kira-kira levelnya ada di 10. Nah, kira-kira di sekolah Ibu berada di level berapa sekarang? Sepertinya masih di level 6 Pak. Oh, level 6 ya. Iya Pak. Di kondisi sekarang ini kira-kira Ibu mau naikkan ke level berapa sehingga terlihat ada perubahan pembelajaran yang bervariasi di sekolah Ibu? Saya maunya di level 8 Pak, karena kalau ke level yang lebih tinggi mungkin masih sulit ya saya di level 8 Pak. Oke ya, level 8. Iya, Pak. Kira-kira usaha apa yang ingin Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya buat, tapi mungkin semacam kegiatan monitoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru, gitu Pak. Oh, jadi begitu ya. Iya, Pak. Jadi Ibu akan merencanakan monitoring Iya, Pak. atau pendampingan individu. Iya, Pak. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu lakukan sebelumnya dan Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman pun dalam artian rekan-rekan guru pun nyaman dengan penyampaian itu? Mungkin kalau bukan monitoring, saya coba konsultasikan dengan kepala sekolah dulu Pak untuk membuat kegiatan pelatihan yang tujuannya untuk peningkatan untuk guru-guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dan menggunakan media yang bervariasi Pak. Berarti Ibu sudah merencanakan monitoring pendampingan atau pelatihan. Nah, dari ketiga ini kira-kira Ibu lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi itu yang mana? Sepertinya yang monitoring Pak, karena kalau untuk pelatihan perlu persiapan yang matang, kemudian perlu waktu yang tidak sebentar dan perlu biaya, juga harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi mungkin saat ini yang paling nyaman itu adalah monitoring Pak. Oke, monitoring yang Iya Pak. Jadi kegiatan monitoring ini kira-kira Ibu memerlukan support atau membutuhkan bantuan siapa? Ada sih Pak, mungkin minta bantuan rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau guru yang sudah menggunakan pembelajaran secara inovatif Pak. Oke, baik. Jadi Ibu ingin melakukan monitoring dengan cara kolaborasi dengan rekan kerja ya Bu. Kira-kira kapan Ibu mau mulai monitoring? Insya Allah secepatnya ya Pak. Mungkin minggu depan saya akan lakukan, saya akan coba berkolaborasi dan berkoordinasi dengan rekan-rekan di sekolah. Kemudian saya akan melakukan monitoring tersebut. Oke.
bagus sekali. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, Pak, saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan monitoring, Pak. Kemudian dibantu dengan rekan-rekan di sekolah yang memiliki keahlian dan di bidang dan pemanfaatan media pembelajaran. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang sudah ada gambaran untuk menciptakan adanya perubahan yang Ibu inginkan, perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Iya, Pak. Oke, saya tunggu kabarnya setelah melakukan monitoring tersebut sesuai rencana Ibu. Mungkin percakapan kita hari ini sudah cukupkan ya sampai sini. Semoga rencana-rencana Ibu untuk monitoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Iya, Pak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, Pak, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah ya, Pak. Oke, sama-sama Ibu. Dan kali kalau ada yang ingin diceritakan bisa langsung hubungi saya. Siap. Oke, semoga kita bisa bercerita lagi di lain kesempatan ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum Pak Lim. Waalaikumsalam Pak Rizaldi. Ya, jadi kita ketemu lagi setelah proses coaching tadi. Kita akan melaksanakan pra observasi. Jadi yang akan saya tanyakan mungkin yang pertama adalah apa saja yang Bapak lakukan tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang kita bahas pada saat pra observasi sebelumnya. Nah, jadi di proses coaching tadi Bapak, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menentukan solusi-solusinya. Begitu Pak. Terima kasih Pak Lim. Jadi betul setelah saya amati di proses coaching, saya sudah melihat bahwa proses coaching berjalan dengan baik, kemudian alurnya sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bapak bisa menggali informasi tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching, sehingga pada akhirnya kita bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir dari saya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan kita lakukan? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi Pak. Jadi saya ingin memahami lagi proses Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi selanjutnya. Bagus Pak. Jadi semoga kedepannya Bapak bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Yang demikian observasi kita pada hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sukses. Amin. Six stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Ya, alhamdulillah baik. Nah, jadi sebelum melakukan proses coaching, sebagai awal saya akan mengajukan kira-kira 3 pertanyaan untuk Bapak. Jadi untuk pertama-tama kita akan mendiskusikan apa ya namanya rubrik penilaian kita pada hari ini. Nah, jadi baik Bapak, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati pada saat proses coaching. Ya, apakah sudah sesuai dengan alur atau belum? Nah, oke, kita masuk di pertanyaan pertama. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Oh iya, terima kasih Pak. Jadi kompetensi yang akan coba saya kembangkan pada sesi coaching kali ini adalah yaitu yang pertama adalah kondisi presence,
kemudian mendengarkan aktif dan tentunya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya. Nah, oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, jadi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu adalah mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, oke. Jadi masuk di pertanyaan terakhir ya Pak. Indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini. Oh iya Pak. Jadi harapan saya coach saya ini bisa menemukan solusi dalam permasalahannya ataupun menemukan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh coach saya. Oke Bapak, baik. Demikian dulu pra-observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan proses coaching bersama coachnya. Oke. Terima kasih Pak. Saya akan memaksimalkan proses coaching yang akan saya lakukan. Oke, selamat Pak Rizal. Siap. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya hari ini Ibu? Pak. Kalau Pak Ustaz sendiri pengen kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Kemudian sesuai dengan janji kita sebelumnya ya, bahwa itu kan ada yang Ibu mau bicarakan ya. Ya Pak. Jadi apa yang Ibu mau bicarakan? Begini Pak, ada salah satu murid saya yang tidak pernah di dalam kelas Pak. Oh jadi menurut Ibu ada yang tidak tenang dalam kelas ya? Iya Pak. Jadi hari ini kita akan berbicara sebentar ya Bu, mungkin 10-15 menit saja. Semoga kita bisa menemukan masalah dari masalah ini. Nah sekarang Ya, Pak. apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan ini? Oh, jadi begini Pak, saya ingin ada sebuah solusi agar siswa tersebut bisa betah di dalam kelas Pak. Oh iya, jadi Ibu ingin muridnya bisa betah dalam kelas ya? Iya Pak. Ya, jadi mungkin Ibu bisa ceritakan lebih mendetail tentang permasalahan atau permasalahan dari murid Ibu. Oh iya Pak, menurut saya ini Pak, kalau orang sudah masuk, dia itu hanya bisa bertahan di kelas sekitar 10 sampai 15 menit Pak. Kemudian anak tersebut akan jalan-jalan ke kelas lain, sehingga kelas lain itu merasa terganggu dengan kehadiran anak tersebut Pak. Kemudian dia melakukan hal tersebut sampai jam istirahat. Tapi anak ini kalau sudah jam terakhir dia sudah fokus mengikuti kegiatan proses pembelajaran Pak. Oh iya, jadi dia akan fokus hanya di jam terakhir ya Bu ya? Iya Pak. Oke, apa Ibu sudah pernah memanggil anak tersebut dan bertanya sebabnya melakukan hal itu? Iya Pak, saya sudah memanggil anak tersebut. Tetapi anak ini kalau saya tanya dia hanya diam saja Pak. Oh begitu ya Bu? Iya Pak. Jadi dari situasi yang Ibu hadapi ini, pernahkah muncul di benak Ibu atau di pikiran Ibu untuk mengubah atau melakukan hal lain agar murid Ibu bisa bertahan di kelas? Pernah Pak, sampai sekarang saya masih pikirkan solusi tersebut. Nah, sekarang mungkin kita bisa memikirkan kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu bisa lakukan. Adapun langkah-langkah yang pun saya lakukan Pak, yang pertama itu mencari profil pelajar murid itu dengan melihat gaya belajarnya. Setelah mengetahui gaya belajar tersebut, saya akan membuat media pembelajaran sesuai gaya belajarnya. Kemudian yang kedua itu mengintegrasikan kesadaran kompetensi sosial dan emosional. Kemudian yang ketiga itu mengubah sistem pulangnya, karena biasanya ini saya akan mengulangkan anak-anak yang lebih dulu menyelesaikan tugasnya atau selesai menulis begitu Pak. Iya bagus Bu. Jadi
dari penyampaian itu, yang pertama yang akan kita lakukan adalah mencari tahu profil murid, kemudian mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran, dan yang ketiga adalah mengubah sistem pulangnya dari yang sebelumnya yang duluan selesai tugasnya yang dipulangkan dirubah ke yang lebih inovatif ya Bu ya. Oke, jadi kompetensi sosial dan emosional apa yang akan dibicarakan? Saya akan melakukan kompetensi sosial, emosional, kesadaran diri. Oh iya, betul. Jadi kompetensi sosial dan emosional pada kesadaran diri itu yang bagaimana yang dibicarakan dalam kelas? Saya akan menerapkan atau membuat sebuah roda emosi, di mana roda emosi ini berisi beberapa emoticon, dan pada saat anak masuk dia akan menempelkan namanya di emoticon tersebut sesuai dengan perasaannya hari ini, sehingga saya bisa mengetahui langkah apa yang saya lakukan untuk murid tersebut, Pak. Ya, menarik sekali ya Bu ya. Jadi menggunakan roda emosi ya Bu ya. Jadi dari beberapa upaya yang akan Ibu lakukan, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan apa yang Ibu rencanakan ini? Saya akan minta bantuan salah satu guru kelas dunia, Pak, karena saya melihat guru tersebut sering menggunakan media-media pembelajaran yang inovatif, Pak. Jadi saya akan minta guru tersebut. Oke, jadi bagus itu Bu. Ini namanya berkolaborasi ya. Jadi dapat mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah yang ada. Jadi dapat saya simpulkan bahwa Ibu dari permasalahan ini akan ada 3 langkah-langkah yang akan Ibu coba terapkan. Kemudian memfokuskan pada penerapan KSE ya. Iya, Pak. Dari 3 upaya tersebut, kira-kira yang mana yang Ibu akan utamakan terlebih dahulu? Yang saya utamakan itu, Pak, mengenai profil belajar murid, Pak. Saya akan mencari tahu gaya belajar murid tersebut, kemudian saya akan membuat pendidikan pembelajaran. Oh, iya. Jadi setelah berbincang kita ini akan yang lebar ya Bu ya. Kira-kira ada tidak yang Ibu dapatkan dalam sesi ini? Pak, ada di mana saya akan mendapat solusi dari permasalahan saya, sehingga siswa tersebut betah di dalam kelas, Pak. Oke Bu, jadi kira-kira kapan Ibu bisa melakukan upaya tersebut? Saya akan mencari tahu profil pelajar ini sesuai dengan gaya belajarnya. Saya akan terapkan 3 hari ke depan, Pak, karena saya membutuhkan waktu untuk membuat angket pembelajaran, angketnya untuk mengetahui gaya belajar murid, kemudian juga membutuhkan waktu untuk membuat media pembelajaran. Dan untuk roda emosi, mudah-mudahan saya bisa menerapkannya atau membuatnya minggu depan, Pak. Ibu, jadi kita sudah sampai di akhir sesi. Kalau begitu kita bisa bertemu pekan depan ya Bu ya. Jadi saya mau mengetahui bagaimana hasilnya. Jadi semoga bisa memberikan dampak yang berarti ya Bu ya. Semangat terus Ibu Irma. Semoga apa yang dilakukan sesuai dengan harapan kita ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Rizaldi. Waalaikumsalam Pak Alim. Nah, jadi Bapak tadi sudah melakukan proses coaching dengan coachingnya, ya? Iya Pak. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang ingin Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya, terima kasih Pak. Jadi indikator yang saya inginkan di coaching ini saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta
menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi yang tepat. Ya, oke, baik. Menurut pengamatan saya tadi sebagai observer ya Pak, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur yang diharapkan yaitu alur Tirta, dan juga Bapak sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan berbobot kepada coaching ya, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan proses coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Ya Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana cara memahami lagi proses Tirta yang baik dan benar sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi ke depannya. Oke Bapak, semoga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya. Demikian pasca observasi kita pada hari ini, semoga dapat bermanfaat dan saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Oke, selamat ya Pak.